Snackers. Kali ini Minsis mau bawain alur cerita dari film animasi yang berjudul The Sea Beast. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan tentang pertarungan manusia melawan para monster-monster laut nih. Seseru apa sih pertarungan yang akan terjadi? Oke deh, tanpa basa-basi lagi nih, yuk atur volume suaranya dan mari langsung kita simak alur ceritanya. Oke, di sebuah panti asuhan terlihat seorang anak perempuan yang bernama Macy Bramble sedang membacakan cerita tentang seorang pemburu monster laut kepada teman-temannya yang ada di sana nih. Terus tiba-tiba datang nih ibu panti. Dia mengomeli anak-anak yang ada di sana belum juga tidur padahal sudah larut malam. Setelah ibu panti pergi, Macy yang dibantu oleh teman-temannya langsung menyelinap untuk kabur dari panti dong. Oke, di sisi lain sebuah kapal laut yang bernama Inevitable terlihat sedang mengarungi lautan nih. Terlihat Jacob dan sang kapten yang bernama Crow bersama dengan para awak kapalnya sedang bersiap untuk memburu monster laut yang bernama Red Blaster. Kapten Crow nih semangat banget guys buat memburu monster ini karena 30 tahun yang lalu monster ini sudah membuat sebelah matanya menjadi buta. Mau balas dendam nih si kapten. Namun akhirnya niat balas dendam itu dibatalkan guys karena secara bersamaan salah satu kapal pemburu yang lain diserang oleh monster laut. Kapten Crow langsung memerintahkan awak kapalnya nih untuk merubah haluan kapal dan pergi menyelamatkan kapal pemburu itu. Oke, sesampainya di TKP, Kapten Crow pun langsung memerintahkan semua awaknya untuk bersiap menyerang monster tersebut guys. Namun ternyata monster ini kuat Snackers. Senjata meriam dan panah sudah dikeluarkan tapi tidak juga berhasil mengalahkan monster ini nih. Si monster malah menyelam ke dalam laut kemudian tiba-tiba muncul dan langsung menyerang kapal guys. Para awak kapal berusaha untuk mengalahkan monster itu. Jacob pun berhasil memotong tentakel si monster nih. Namun dia juga berhasil dihempaskan oleh tentakel si monster dan terlempar ke dalam laut. Kapten Crow yang melihat Jacob dalam bahaya langsung mengambil tombaknya dan berhasil menancapkannya di tubuh si monster itu. Namun ternyata monster ini masih hidup guys dan dengan tentakelnya menyeret Kapten Crow ke dasar lautan. Beruntungnya Kapten Crow masih bisa diselamatkan nih sama si Jacob. Gara-gara penyerangan monster ini kapal mengalami kerusakan yang cukup parah nih. Terus Kapten Crow memerintahkan para awak kapal untuk mengarahkan kapal pulang ke kerajaan. Jacob pergi menemui Kapten Crow nih. Di sini Kapten Crow bilang, ketika nanti mereka berhasil mengalahkan Red Blaster, dirinya akan pensiun menjadi kapten. Dan Kapten Crow juga meminta Jacob untuk menggantikan dirinya itu. Jacob pun menerimanya dengan senang hati. Oke, sesampainya di kerajaan, para warga kerajaan berkumpul nih untuk menyambut kedatangan kapal Inevitable. Di sana terlihat juga si Macy. Kemudian Macy pun pergi menemui Jacob dan memperkenalkan dirinya. Macy juga cerita nih kalau kedua orang tuanya sudah meninggal dalam perburuan para monster laut. Terus dia menawarkan diri untuk menjadi awak kapalnya Jacob. Ya langsung ditolak dong sama Jacob. Jacob juga langsung memulangkan Macy ke panti asuhannya. Keesokan harinya Kapten Crow, Jacob dan Sarah menemui raja dan ratu di kerajaannya. Mereka datang untuk meminta imbalan atas keberhasilan mereka menangkap para monster laut. Namun ratu menolak untuk membayar mereka nih karena Kapten Crow and the gang tidak berhasil mendapatkan Red Blaster. Kemudian Kapten Crow diperlihatkan sebuah kapal megah yang dibuat oleh kerajaan yang bernama Imperator. Jadi dengan adanya kapal ini, para pemburu monster sudah tidak dibutuhkan lagi katanya karena Imperator sudah dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap dan dapat menghabisi semua monster laut yang ada. Terus si Laksamana Horna Gold dengan sombongnya juga bilang kalau kapal ini
inevitable sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya marah dong Kapten Crow, merasa diremehkan dan tidak dihargai perjuangannya tuh. Kemudian Ratu memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Kapten Crow guys. Melihat hal ini, Jacob langsung meminta agar mereka diberikan kesempatan sekali lagi nih untuk menghabisi Red Blaster. Akhirnya Raja menyetujui permintaan Jacob ini dan Kapten Crow and the gang akan berkompetisi dengan kapal Imperator yang dipimpin oleh Laksamana Horna Gold nih. Oke, kapal inevitable pun berlayar guys dan Jacob menemukan Macy yang sedang bersembunyi di dalam tong dong. Duh, bocah ini nih. Terus dateng nih Kapten Crow. Dia melihat semangat dan keberanian Macy pun mengizinkannya untuk ikut bersama mereka. Oke, malam harinya tiba-tiba Red Blaster muncul nih. Kapten Crow langsung memerintahkan para awak kapal untuk bersiap menyerangnya. Singkat cerita, mereka berhasil menancapkan tombak-tombak di tubuh Red Blaster. Namun ini malah membuat kapal inevitable ikut terseret oleh monster ini guys. Red Blaster dengan kekuatannya mulai membuat pusaran air di sana. Dan ini membuat kapal hampir tenggelam guys. Namun Kapten Crow tidak peduli nih. Dia tidak mau melepaskan kesempatannya lagi untuk menghabisi Red Blaster. Macy yang mendapatkan pisau dari Sarah langsung memotong tali untuk mencegah kapal tenggelam. Melihat ini, Kapten Crow langsung memerintahkan Jacob untuk menghentikannya dong. Namun Macy sudah keburu berhasil memotong tali itu nih. Dan ini membuat Macy dan Jacob terlempar ke laut. Ketika mereka berhasil naik ke atas kapal kecil, Kapten Crow berniat untuk menghabisi Macy guys. Terus tiba-tiba muncul dari dalam air si Red Blaster nih, langsung menelan Jacob juga Macy. Namun ternyata Jacob dan Macy dalam kondisi baik-baik aja nih. Mereka tuh ada di dalam mulut Red Blaster aja gitu. Ternyata Red Blaster membawa Jacob dan Macy ke sebuah pulau nih guys. Setelah selamat, kemudian Jacob dan Macy pun berlindung di dalam sebuah cangkang keong raksasa. Oke, di sini Macy bilang nih ke Jacob kalau kemungkinan Red Blaster tuh tidak berbahaya guys. Namun Jacob nggak terima nih. Dia tetap berpendapat kalau Red Blaster adalah monster yang harus ia habisi. Di sisi lain, Kapten Crow memerintahkan awak kapal untuk mengganti haluan ke Pulau Mukes. Kapten Crow berencana menemui seseorang yang bernama Gwen Batterby. Oke, balik lagi ke kondisi Macy dan Jacob. Bangun tidur, tiba-tiba Macy melihat monster kecil berwarna biru ada di sana nih. Dia pun memberi nama monster itu Blue dan ingin memeliharanya. Tapi Jacob gak suka nih dengan monster kecil itu. Dia langsung melempar Blue jauh-jauh. Dan dirinya yang sedang menggendong Macy tidak sengaja menginjak telur-telur monster yang ada di sana. Menetas semua dong tuh baby-baby monster. Jacob dan Macy pun dikejar oleh para baby monster itu guys. Dan datang juga nih si induk monster. Jacob dan Macy pun akhirnya berhasil kabur dengan sebuah perahu kecil. Belum sampai di situ nih perjuangan mereka. Tiba-tiba datang nih monster purple menyerang mereka. Terus datang juga si Red Blaster. Bertarung tuh Red Blaster sama si Purple di sana. Sampai
sampai akhirnya Jacob berhasil menancapkan dayung perahu ke ketinya si monster purple. Dan ini membuat Red Blaster bisa mengalahkannya dan membuat si monster purple kabur. Macy yang tenggelam pun berhasil diselamatkan oleh si monster mini blue nih. Karena perahu mereka bocor, Macy pun meminta tolong Red nih untuk mengantarkan mereka ke Pulau Rampepper. Ternyata si Red memahami ucapan Macy dan mereka pun diantarkan ke tempat tujuan. Perjalanan menuju Pulau Rampepper membutuhkan waktu 3 hari nih guys. Selama di perjalanan, Macy mencabuti tombak-tombak yang ada di tubuh si Red nih. Jacob pun mulai menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Macy kalau Red Blaster itu tidak berbahaya adalah benar. Di sisi lain, Kapten Crow sudah sampai di Pulau Mukes guys. Di sana dia langsung menemui Gwen Butterby. Gwen yang sudah mengetahui tujuan Kapten mendatanginya langsung memberikan senjata tombak beracun untuk membunuh monster laut. Setelah mereka berdua membuat kesepakatan, Kapten Crow pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Jacob dan Macy pun sampai di Pulau Rampepper. Di sini Jacob berjanji nih tidak akan berburu monster laut lagi. Ketika mereka sudah akan berpisah, tiba-tiba Red menyadari sesuatu guys. Ternyata kapal kerajaan Imperator sudah sampai di pulau itu juga. Para kru kapal pun menyadari keberadaan Red. Kemudian mereka semua mulai menembaki Red yang ada di sana dong. Langsung diserang balik dong sama si Red. Macy yang mencoba menghentikan Red terkena ledakan guys dan terluka cukup parah. Red yang marah terus menyerang kapal Imperator dan kru nih. Red pun terlihat akan menyerang Horna Gold namun berhasil dihentikan oleh Jacob. Kemudian datang nih kapal Kapten Crow. Si Red langsung menyelam tuh guys dan bersiap untuk menyerang kapal Kapten Crow. Kapten Crow yang melihat Red yang sudah mendekat langsung menembakkan tombak beracun dan berhasil mengenai tubuh Red. Kapten Crow tidak langsung menghabisi Red nih guys. Dia ingin menunjukkan terlebih dahulu kepada Raja dan Ratu kalau dirinya berhasil menangkap Red Blaster. Kemudian Kapten Crow melihat Jacob dan Macy yang terluka ada di atas perahu. Dia pun langsung menyelamatkan mereka nih. Di dalam kapal, Jacob menceritakan semuanya kepada Kapten Crow. Dan mendengar cerita Jacob, Kapten Crow pun merasa kecewa padanya nih. Kemudian Macy yang tersadar dari pingsannya mencoba menghabisi Kapten Crow guys. Tapi Jacob berhasil mencegahnya. Oke, singkat cerita mereka akhirnya sampai di gerbang kerajaan dengan membawa si Red nih. Dan Blue yang ternyata mengikuti mereka berhasil membebaskan Macy. Ketika melihat simbol kerajaan, Macy tiba-tiba menyadari sesuatu nih Snackers. Kemudian dia melihat semua buku sejarah tentang perburuan monster laut. Macy menyadari bahwa semua ini adalah perbuatan raja dan ratu kerajaan. Macy lalu menghampiri Red dan mencoba membebaskannya dengan menggunakan pisau. Sesampainya di depan istana, Kapten Crow memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan jangkar. Dan ketika Kapten Crow akan mengeksekusi Red di hadapan raja dan ratu, tiba-tiba Jacob menghentikannya nih. Kapten Crow yang marah lalu menyerang Jacob hingga terjatuh ke dalam air. Sementara itu Sarah yang akhirnya mempercayai Macy membantunya untuk melepaskan ikatan Red nih. Red pun berhasil terlepas namun pengaruh racun di tubuhnya membuatnya oleng sempoyongan. Raja dan Ratu segera memerintahkan pengawal untuk menghabisi Red Blaster. Red yang akhirnya sudah sadar melihat Kapten Crow akan mengambil kembali tombaknya. Red pun langsung mengejar dan akan menghabisi Kapten Crow nih. Namun Macy berhasil menghentikan Red. Semua orang yang ada di sana terdiam nih melihat Macy bisa mengendalikan Red. Jacob pun datang dan mematahkan tombak sebagai tanda untuk menghentikan perburuan monster. Kemudian Macy juga mengungkapkan bahwa apa yang ditulis di buku sejarah tentang monster laut adalah sebuah kebohongan yang dibuat oleh raja dan ratu sendiri. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Macy, akhirnya semua orang pun mempercayainya. Raja dan ratu pun pergi melarikan diri. Kemudian Macy dan Jacob pun pergi bersama Red dan Blue nih. Sejak saat itu tidak ada lagi kapal yang memburu para monster laut. Macy pun hidup bahagia bersama Jacob dan si monster mini Blue. Dan film pun tamat. Oke, sekian alur cerita kali ini. Untuk para snackers, jangan lupa tonton video cemilan sore lainnya ya. Min Sis pamit undur diri, see you di alur cerita berikutnya. Bye-bye.